Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, kita tahu semua hanya karena anugerah yang daripada Tuhan. Dan mari kita mau masuki hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau landasi hari-hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri judul Melihat dengan Mata Iman. Kita akan baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-54 ayatnya yang ke-9. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Apa yang terlihat oleh mata jasmani dan situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita seringkali menjadi faktor utama yang mempengaruhi hati kita. Manakala dihadapkan pada masalah yang berat atau situasi yang sulit, respon hati kita pun menjadi negatif. Seketika itu pikiran dan hati kita dipenuhi dengan ketakutan dan keraguan. Takut tidak bisa menyelesaikan masalah, rasa ragu dan bimbang bermunculan. Iman pun menjadi goyah. Selama mata kita tertuju kepada besarnya masalah dan apa yang tampak secara kasat mata, yang kita pikirkan hanyalah ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita. Di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ke-17, di situ dikisahkan ketika melihat pasukan tentara Aram lengkap dengan kereta dan kudanya sedang mengepung kota, bujang Elisa yang bernama Gehazi dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena bujang Elisa ini hanya fokus kepada masalah. Ia hanya melihat musuh yang ada di hadapan matanya. Kita baca saja di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-14 sampai 17. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Di sini kita bisa melihat bagaimana roh Tuhan menjamah bujang Elisa itu yang bernama Gehazi. Maka ia pun dapat melihat apa yang tidak terlihat oleh mata jasmaninya, yaitu ada bala tentara surgawi lengkap dengan kuda dan kereta berapi yang mengelilingi Elisa. Sehingga ia bisa melihat bagaimana sebenarnya Tuhan telah melindungi mereka dengan pasukan yang jauh lebih besar dari bala tentara Aram itu. Banyak orang percaya seperti halnya Gehazi ini, hanya bisa melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Mereka percaya pada Tuhan, tapi saat menghadapi masalah, mereka akan dipenuhi oleh banyak pertanyaan, mudah menjadi panik, mudah menjadi takut. Mereka hanya berpikir celaka, bingung, diombang-ambingkan keadaan, dan hidup penuh keraguan. Sebaliknya, mata iman Elisa berfungsi dengan baik. Elisa mampu melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ia tidak panik meski keadaan kasat mata sama sekali tidak kondusif. Ia tahu bahwa Tuhan ada bersamanya dan akan melindunginya, dan mata imannya sanggup melihat hal itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 yang masih kita alami ini membawa kita mengalami suatu keadaan yang baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Bahkan sampai semua harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah pun harus dilakukan dari rumah. Dan kita tidak tahu sampai kapan keadaan ini berlangsung, membuat banyak orang menjadi kehilangan pengharapan, sepertinya tidak ada masa depan lagi. Kisah Nabi Elisa ini mengingatkan kepada kita
tentang apa yang harus kita lakukan pada saat permasalahan hidup melanda kehidupan kita. Mungkin masalah itu berupa hutang yang harus segera kita lunasi, sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, terjepit dengan kebutuhan rumah tangga, kesulitan ekonomi, dan lain-lain. Walaupun bukan berbentuk pasukan tentara, tetapi ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa mengepung kita. Ada banyak masalah yang bisa menekan kita sehingga sangat sulit bagi kita untuk melihat jalan keluarnya. Keadaan yang terjadi saat ini bagaikan kita berada di sebuah ruangan dan tiba-tiba lampu padam. Bagaimana reaksi kita? Sebagian dari kita mungkin akan kebingungan atau bahkan mungkin akan menjadi takut. Perlahan-lahan kita akan mencoba meraba sekitar kita, mencoba mencari jalan, dan mata akan mencoba menyesuaikan dengan keadaan yang gelap ini untuk mengenali orang-orang atau keadaan yang ada di sekitar kita. Dan dalam kondisi demikian, yang pertama kita cari adalah sumber penerang. Mungkin itu bisa lilin, senter, atau lampu emergensi untuk membantu penglihatan kita di dalam keadaan gelap. Begitu juga dengan kondisi hidup kita. Saat kita tidak mengetahui bagaimana masa depan kita di kemudian hari dan kita tidak yakin dengan hari esok, kita mencoba meraba bagaimana keadaan besok, mencari tahu mana jalan yang tepat, dan sibuk mencari tahu pilihan mana yang terbaik untuk hidup kita. Dan dalam keadaan demikian, yang harus kita cari pertama kali adalah sumber terang itu, yaitu Yesus. Karena hanya terang dari Yesus sajalah yang sanggup membantu kita melihat sesuatu yang belum terlihat, mengeluarkan kita dari kebingungan, membantu menunjukkan jalan, dan membantu kita memahami kondisi yang sedang terjadi, yang terkadang di luar pemahaman kita manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, datanglah pada Yesus. Ia akan membantu kita melihat segala sesuatu dengan mata iman. Jika kita mau membuka hati, membiarkan Tuhan mengambil kendali, dan percaya dengan iman yang pasti, maka kita akan melihat walaupun semuanya belum terlihat. Kita akan melihat janji-janjinya, melihat masa depan yang penuh pengharapan, melihat hari esok yang indah, meski semua itu belum nyata saat ini. Mari, mulailah berdoa. Dengan doa kita akan mampu melihat sekitar kita, bukan dengan mata jasmani kita, tetapi dengan iman. Jika mata kita tertuju kepada Tuhan dan janji firman-Nya, kita akan mampu bertahan di segala keadaan dengan kemantapan iman. Sebab di dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita mau tapaki hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Pertolongannya, penyertaannya, perlindungannya sempurna bagi setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, meneguhkan setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami tetap senantiasa menaruh iman pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Fakta keadaan yang ada di sekitar kami seringkali membuat kami takut, membuat kami khawatir, tetapi Tuhan, kami percaya kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami mau melihat dengan mata iman kami di balik setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Di situ ada kemenangan, ada kesembuhan, ada jawaban atas setiap pergumulan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami berdoa buat seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada di tengah situasi yang sulit seperti ini, biar mereka tetap memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan, sehingga apapun yang harus mereka hadapi, mereka tetap kuat bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan juga
juga memberkati seluruh umat-umat-Mu, memberkati setiap usaha mata pencarian mereka, memberkati kesehatan mereka Tuhan, memberkati pendidikan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, memberkati juga Tuhan Yesus pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Gembala kami, staf gembala, para pengerja aktivis gereja, biar kami bersama-sama bersatu hati untuk kami tetap menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Pelayanan Tuhan di tempat ini boleh semakin maju, boleh semakin berkembang, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin bangsa kami yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, akal budi yang daripada Engkau, roh takut yang daripada Engkau di dalam mereka memerintah bangsa negara kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap persoalan masalah yang dihadapi oleh bangsa kami ini Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih, pagi hari ini Tuhan kami akan memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan alami kemenangan di sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.